Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube kita. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistemik lupus eritematosus atau SLE dengan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Diva Amalia Putri, ada Eka Angelia, Hikmah Rifa Hasani, Christine Faiza, Lina Omami, Melina Siti, dan Dulif Alewinata. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang definisi SLE. Systemic Lupus Erythematosus atau SLE, atau bisa disebut juga dengan lupus erythematosus sistemik, adalah penyakit radang atau inflamasi multisistem yang penyebabnya diduga karena adanya perubahan sistem imun. SLE termasuk penyakit kolagen vaskuler, yaitu suatu kelompok penyakit yang melibatkan sistem muskuloskeletal, kulit, dan pembuluh darah yang mempunyai banyak manifestasi klinik, sehingga diperlukan pengobatan yang kompleks. Etiologi dari beberapa penyakit kolagen vaskuler sering tidak diketahui, tetapi sistem imun terlibat sebagai mediator terjadinya penyakit tersebut. Selanjutnya ada epidemiologi SLE. SLE lebih banyak terjadi pada wanita daripada pria dengan perbandingan 10:1. Perbandingan ini menurun menjadi 3:2 pada lupus yang diinduksi oleh obat. Penyakit SLE juga menyerang penderita usia produktif, yaitu pada usia 15-64 tahun. Meskipun begitu, penyakit ini dapat terjadi pada semua orang tanpa membedakan usia dan jenis kelamin. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai etiologi. Faktor resiko terjadinya SLE yang pertama adalah faktor genetik atau usia. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Diva, SLE juga menyerang penderita usia produktif, yaitu 15-64 tahun. Kemudian yang kedua ada faktor resiko hormon. Yang ketiga ada sinar ultraviolet atau sinar UV. Yang keempat ada imunitas, yang kelima ada obat, dan yang keenam ada infeksi, yang terakhir ada stres. Kemudian ada klasifikasi, di sini klasifikasi ada discoid lupus, lesi berbentuk lingkaran atau cakram yang ditandai oleh batas eritrema yang meninggi. Lesi ini timbul di kulit kepala, telinga, wajah, lengan, punggung, dan dada. Penyakit ini dapat menimbulkan kecacatan karena lesi ini memperlihatkan atrofil dan jaringan parut di bagian tengahnya serta hilangnya apendiks kulit secara menetap. Yang kedua ada sistem lupus erythematosus atau SLE merupakan penyakit radang atau inflamasi multisistem yang disebabkan oleh banyak faktor dan dikarakterisasi oleh adanya gangguan disregulasi sistem imun berupa peningkatan sistem imun dan produksi autoantibodi yang berlebihan. Terbentuknya autoantibodi terhadap dsDNA, berbagai macam ribonukleoprotein intraseluler, sel-sel darah, dan fosfolipid dapat menyebabkan kerusakan jaringan melalui mekanisme pengaktifan komplement. Kemudian ada lupus yang diinduksi oleh obat. Lupus yang disebabkan oleh induksi obat tertentu, khususnya pada asetilator lambat yang mempunyai gen HLA-DR4, menyebabkan asetilasi obat menjadi lambat. Obat banyak terakumulasi di tubuh sehingga memberikan kesempatan obat untuk berikatan dengan protein tubuh. Hal ini direspon sebagai benda asing oleh tubuh, sehingga tubuh membentuk kompleks antibodi antinuklear atau ANA untuk menyerang benda asing tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang patofisiologi dari SLE. Penyakit sistemik lupus erythematosus atau SLE tampaknya terjadi akibat terganggunya regulasi kekebalan yang menyebabkan peningkatan autoantibodi yang berlebihan. Gangguan imunoregulasi ini ditimbulkan oleh kombinasi antara faktor-faktor genetik, hormonal, sebagaimana terbukti oleh awitan penyakit yang biasanya terjadi selama usia reproduktif, dan lingkungan seperti cahaya matahari atau luka bakar termal. Obat-obat tertentu seperti hidralazin, apresolin,
prokainamid atau pronestil, isoniazid, klorpromazin, dan beberapa preparat antikonvulsan. Di samping makanan kecambah alfa-alfa turut terlihat dalam penyakit SLE akibat senyawa kimia atau obat-obatan. Kemudian ada macam-macam SLE. Yang pertama itu artritis. Artritis non-erosif pada 2 atau lebih sendi perifer disertai rasa nyeri, bengkak, atau efusi di mana tulang di sekitar persendian tidak mengalami kerusakan. Kemudian tes ANA di atas titer normal. Jumlah ANA yang abnormal ditemukan dengan imunofluorescence. Kemudian di sini juga ada macam-macam dari SLE. Yang pertama ada artritis. Artritis non-erosif pada 2 atau lebih sendi perifer disertai rasa nyeri, bengkak, atau efusi di mana tulang di sekitar persendian tidak mengalami kerusakan. Yang kedua, tes ANA di atas titer normal sama dengan jumlah ANA yang abnormal ditemukan dengan imunofluorescence atau pemeriksaan serupa jika diketahui tidak ada pemberian obat yang dapat memicu ANA sebelumnya. Kemudian yang ketiga, malaras atau butterfly rash, adanya eritema berbatas, tegas, datar, atau berelevasi pada wilayah pipi sekitar hidung atau wilayah malar. Kemudian yang keempat, fotosensitif, bercak reaksi sinar matahari, di mana peka terhadap sinar UV atau matahari menyebabkan pembentukan atau semakin memburuknya ruam kulit. Kemudian yang kelima, bercak diskoid atau ruam pada kulit. Yang keenam, salah satu kelainan darah. Yang ketujuh, salah satu kelainan ginjal. Yang kedelapan, salah satu serositis. Dan yang kesembilan, salah satu kelainan imunologi. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manifestasi klinis. Jumlah dan jenis antibodi pada lupus lebih besar dibandingkan dengan pada penyakit lain. Dan antibodi ini bersama dengan faktor lain yang tidak diketahui menentukan gejala mana yang akan berkembang. Karena itu, gejala dan beratnya penyakit bervariasi pada setiap penderita. Perjalanan ini bervariasi, mulai dari penyakit yang ringan sampai yang berat. Gejala pada setiap penderita berlainan, serta ditandai oleh masa bebas gejala, remisi, dan masa kekambuhan, eksaserbasi. Pada awal penyakit, lupus hanya menyerang satu organ, tetapi di kemudian hari akan melibatkan organ lainnya. Selanjutnya yaitu muskuloskeletal, integumen, ginjal, sistem neuron, sistem hematologi, sistem kardiovaskular, sistem respirasi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Yang pertama, anti-ds-DNA, batas normal 70-200 international unit per mili. Negatif kurang dari 70 international unit per mili. Positif lebih dari 200 international unit per mili. Antibodi anti-DNA merupakan subtipe dari antibodi anti-nukleus. Ada dua tipe dari antibodi anti-DNA, yaitu yang menyerang double-stranded DNA dan yang menyerang single-stranded DNA. Anti-ssDNA kurang sensitif dan spesifik untuk SLE, tapi positif untuk penyakit autoimun yang lain. Yang kedua yaitu anti-nuclear antibodies. Harga normal yaitu 0. Anti-nuclear antibody digunakan untuk diagnosa SLE dan penyakit autoimun yang lain. Anti-nuclear antibody adalah sekelompok antibodi protein yang bereaksi menyerang inti dari suatu sel. Anti-nuclear antibody cukup sensitif untuk mendeteksi adanya SLE. Hasil yang positif terjadi pada 95% penderita SLE.
Tetapi antinuklear antibody tidak spesifik untuk SLE saja, karena antinuklear antibody juga berikatan dengan penyakit reumatik yang lain. Yang ketiga yaitu tes laboratorium lain. Tes laboratorium lainnya yang digunakan untuk menunjang diagnosa serta untuk monitoring terapi pada penyakit SLE antara lain adalah antiribosomal P, antikardiolipin, lupus antikoagulan, COMSTES, antihiston, dan marker reaksi inflamasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang farmakoterapi SLE. Yang pertama, terapi non-farmakologi. Gejalanya yang sering muncul pada penderita SLE adalah lemah, sehingga diperlukan keseimbangan antara istirahat dan kerja, dan hindari kerja yang terlalu berlebihan. Selanjutnya, penderita SLE sebaiknya menghindari merokok karena hidrasin dalam tembakau diduga juga merupakan faktor lingkungan yang dapat memicu terjadinya SLE. Selanjutnya, tidak ada diet yang spesifik untuk penderita SLE. Tetapi penggunaan minyak ikan pada pasien SLE yang mengandung vitamin E75 international unit dan 500 international unit per kilogram diet dapat menurunkan produksi sitokin proinflamasi seperti IL-4, IL-6, TNF-A, IL-10 dan menurunkan kadar antibodi dan anti DNA. Yang selanjutnya yaitu ada terapi farmakologi. Yang pertama dengan NSAID, yang kedua anti-malaria, yang ketiga kortikosteroid, yang keempat siklofosfamid, yang kelima terapi hormon, dan yang keenam anti-infeksi, anti-jamur, dan antivirus. Sekian dulu ya guys penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.